Saya ke Pak Amir Aram. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan para hadirin yang saya hormati. Langsung saja ya. Ini malam ini adalah semacam kita mengevaluasi ya. 365 hari kepemimpinan Pak Nelson dan Pak Hendra. Saya mengambil angel dari bidang ekonomi sesuai dengan bidang saya ya. Kalau kita bicara indikator makroekonomi itu kan cuma 4 ya. Growth, pertumbuhan ya. Kemudian TPT, tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan dan ketimpangan ya. Hanya memang kalau kita bicara ketimpangan itu BPS saat ini tidak publikasi lagi untuk tingkat kabupaten kota gini rasionya, kecuali kita minta secara langsung. Itu pun dengan berbagai macam alasan, tapi yang 3 ini terus dipublish ya. Saya ingin melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi ya. Kalau kita lihat dari ukuran PDRB ya, atas dasar harga konstan dari 6 kabupaten kota itu Kabupaten Gorontalo itu paling besar 9 triliun lebih. Kemudian dari sisi distribusi juga paling besar 31%, kemudian kota 22%. Kemudian yang jadi soal adalah di per kapita, Prof. Itu dilampaui oleh kota Pohuwatu dan Duan Bualemo ya. Nah ini adalah pekerjaan berat karena memang per kapita itu adalah didapatkan dari PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Ya, jadi PDRB-nya paling tinggi tetapi jumlah penduduknya juga banyak sehingga per kapitanya turun. Nah kemudian dari sisi kemiskinan ya, ada penurunan ya dibandingkan 5 tahun. Kemudian tentu saja kan kita bicara 1 tahun. Kemiskinan sekarang 17,69. Ada kenaikan sedikit, tapi dari 6 kabupaten kota itu kenaikan angka kemiskinan relatif paling rendah kabupaten itu. Saya hitung itu 0,33 kenaikannya, yang lain itu rata-rata 0,4 ya. Jadi artinya bahwa di tahun 2021 atau selama satu kepemimpinan Pak Nelson, semua kabupaten kota itu mengalami kenaikan angka kemiskinan, tapi kenaikannya relatif bisa dikendalikan ya di tingkat di kabupaten ya 0,33, jadi 17,69. Problemnya di kemiskinan adalah kalau kemiskinan itu kan kita mengukur 3, P0, P1, P2. P0 itu apa? Persentase. P1 adalah kedalaman, kemudian ke P2 adalah keparahan. Jadi kedalaman kemiskinan itu paling tinggi ya. Jadi memang penurunan angka kemiskinannya relatif kecil, tetapi tingkat kedalaman kemiskinan ini yang harus dipelototi oleh semua OPD. Kedalaman itu artinya orang miskin di Kabupaten Gorontalo itu memang di dasar. Ini garisnya, ada kan garis kemiskinan. Ya, garis kemiskinan ini itu di bawah sekali dan itu mengangkatnya susah sekali. Ya. Dan pendekatan kemiskinan selama ini kan kita konvensional, charity, bantuan sosial, kemudian empowering, pemberdayaan. Salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan, terutama yang di bawah ini adalah kita mengidentifikasi mana yang memang sudah tidak bisa diberdayakan. Apapun diberikan memang sudah tidak berdaya. Sudah tinggal dikasih bansos saja tiap bulan. Tetapi yang masih bisa diberdayakan, diberdayakan. Problemnya adalah orang-orang ini tidak berpendidikan. Kemudian kalau kita mendorong investasi, karena untuk mengatasi kemiskinan itu salah satu cara paling ampuh adalah investasi. Tidak ada cara lain. Kalau tidak ada investasi, orang tidak akan berkurang kemiskinan. Problemnya ketika masih investasi, orang-orang ini tidak terakomodasi di dunia kerja itu. Ini jadi soal. Maka oleh karena itu ke depan yang harus diperbaiki adalah aspek pendidikannya. Saya memahami Pak Nelson punya komitmen untuk dunia pendidikan. Tetapi ini harus di-accelerate.
ya, dan harus fokus mungkin 1-2 tahun fokus di pendidikan. Kenapa? Karena ini juga problem di IPM. IPM 67. Problemnya di komposit pembentuk IPM itu 3. Pendidikan, kesehatan, pengeluaran per kapita. Problemnya di mana? Di pendidikan. Rata-rata lama sekolah ukurannya 7,30. Artinya orang Kabupaten Gorontalo itu hanya rata-rata sekolah sampai kelas 1 SMP. Setelah itu out. Nah ini yang harus dicari tahu kenapa masalahnya. Sudah ada Pak Gubernur itu setiap saat pendidikan gratis dan seterusnya. Tapi pendidikan gratis ini ada di mana? Kemudian kewenangan kabupaten kota ada SD SMP. Nah ini yang harus kita perkuat pendidikan. Kenapa? Karena nasional itu sudah 8,3, provinsi sudah 7,9, kabupaten 7,3. Jadi 3 komposisi itu adalah ke depan masalah pendidikan harus menjadi perhatian serius. Kemudian dari sisi yang berikutnya adalah per kapita juga, kalau dilihat rata-rata pengeluaran per kapita ya, rata-rata 9 juta per tahun, itu relatif tertinggal dibandingkan kota, Pohuwato dan Bualemo. Nah ini juga harus diperbaiki. Nah kemudian dari sisi keuangan, ya, untuk tenaga TPT, tingkat pengangguran terbuka ini relatif rendah sebetulnya, hanya rata-rata 3%. Tetapi jangan terbuka 3%-nya Pak. Di situ ada orang yang setengah pengangguran. Itu lebih dari 60%. Kemudian jadi kalau ditanya Anda bekerja? Iya bekerja. Tetapi bekerjanya tidak produktif. Karena ukuran pekerjaan seseorang itu adalah rata-rata 35 jam per minggu. Kalau per hari hitungannya 8 jam. Nah ini banyak yang jam kerjanya di bawah 5 jam per hari. Di bawah 35 jam per minggu. Jadi kalau ditanya bekerja. Kenapa banyak orang miskin? Karena terkait dengan produktivitas jam kerjanya rendah. Terus yang kedua adalah tingkat pendidikan. Nah tadi disampaikan oleh rekan kita dari Nasdem, saya koreksi sedikit Pak, bukan 80%, hanya 29,87%. Itu pekerjaan untuk sektor pertanian. Ya, yang paling banyak itu adalah sektor jasa. Cuma memang itu adalah produktivitas yang agak rendah. Kenapa produktivitas rendah? Karena antara struktur ekonomi dengan kemampuan pendidikan masyarakat itu tidak lean and match-nya. Itu dulu kan ada konsepnya Pak Wardiman ya, lean and match antara lulusan sekolah dengan lapangan kerja. Itu yang harus menjadi perhatian kita ke depan. Jadi tidak sekedar mendorong sekolah, nah terutama untuk sekolah vokasi. Lalu kemudian yang berikut adalah dari sisi keuangan kemampuan ya, fiskal. Saya salah satu yang mendorong beberapa diskusi, mendorong lahirnya badan dinas pendapatan ya. Ini yang kita dorong ke kota, kemudian kabupaten. Alhamdulillah kota masih bimbang. Kemudian Pak Nelson sudah eksekusi, harus ada badan pendapatan supaya dia fokus. Kenapa? Karena selama ini kan dinas keuangan 2 kerjanya, mencari pendapatan lalu kemudian memikirkan pengeluaran. Nah di kementerian di nasional itu kan ada Kementerian Keuangan ya, memang kerjanya untuk ada dirjen yang fokus untuk mencari uang ya. Direktorat Jenderal Pajak dengan bea cukai. Kemudian ada yang membagi-bagi, kemudian ada bendaharanya di situ. Nah, problemnya adalah memang yang jadi soal kapasitas fiskal masih perlu perlu didorong. Kenapa? Karena sumber-sumber pendapatan untuk kabupaten ini kan memang terbatas. Hanya ada 11 kalau pajak, yang banyak itu leluasa adalah retribusi. Kalau pajak kan sudah Undang-Undang 28 tahun 2009 sudah membatasi, ada undang-undang terbaru sekarang nomor 1 tahun 2022 hubungan keuangan pusat dan daerah itu membatasi sumber-sumber pajak kabupaten kota. Ya, kemudian sekarang ini undang-undang HKPD itu provinsi bertambah sumber pajaknya dan dia bisa menyenggol itu sumber pendapatannya kabupaten, termasuk galian C, mereka sudah senggol. Itu option
itu bisa berkelahi kalau tidak ada turunannya. Ya, absen. Jadi provinsi bisa masuk, kabupaten bisa masuk. Selama ini yang menjadi andalan. Nah, ada satu cara dan saya bersyukur bahwa beberapa kali diundang Pak Nelson untuk diskusi dan cara saya adalah untuk mengingatkan dan selalu diingat Pak Nelson adalah saya mengkritik secara langsung dengan data. Saya masih ingat ketika Musrembang di tahun 2020 awal ya, hampir semua mungkin memuji-muji, saya justru miring, ya, dengan berdasarkan data. Di saat yang sama juga Pak Nelson langsung berdiri, mohon Ibu Sekda dimasukkan SK Pak Amir untuk menjadi tim strategis. Ya. Saya terlibat dalam penyusunan RPJMD, kemudian penyusunan untuk pengajuan PEN. Jadi salah satu-satunya kabupaten yang menyusun dokumen PEN itu sebelum pengajuan adalah kabupaten. Saya terlibat di dalamnya. Cuma memang saya belum lihat apakah program yang kita buat kemarin itu program strategisnya itu yang dipakai atau hanya menggunakan asumsi APBD biasa. Karena ini kan sebetulnya berbeda antara PEN itu masuk di APBD, tetapi dia semangatnya jiwanya tidak sama dengan APBD biasa, ya. Nah, terkait dengan kembali ke peningkatan PAD tadi, ada sumber yang selama ini belum dijalankan, Prof. Ini sudah berulang kali saya sampaikan, termasuk di penyusunan RPJMD. Sumbernya adalah PBB, ya, pajak bumi dan bangunan P1. Jalan yang GOR itu yang paling panjang kena adalah kabupaten. Dan ketika ada GOR, ya, itu harga tanah melonjak tajam. Tetapi saat yang sama, pembayaran PBB-nya tidak naik-naik. Ya. Kemudian PBB yang sudah berlaku selama ini, terutama di perumahan-perumahan dan beberapa, itu tidak pernah dievaluasi. Saya dapatkan data yang misalnya perumahan, PBB-nya 15.000 dalam 1 tahun. Lebih mahal harga rokok 1 hari. Rokok 25.000. Nah, ini tidak pernah dievaluasi. Tantangannya adalah di badan pendapatan itu tidak ada tenaga ahli appraisal. Misalnya rumah ini, ya, siapa yang bisa menghitung kapasitas untuk penarikan PBB di rumah ini? Itu yang tidak ada. Nah, sehingga kalau mau meningkatkan mengejar 45 miliar tadi paling bisa kalau PBB-nya ini diperbaiki. Masyarakat saya kira tidak keberatan. Dan itu data yang saya dapatkan. Bukan hanya di kabupaten, di kota juga. Saya tinggal di perumahan, PBB saya hanya 15.000. 1 tahun. Ini kan tidak masuk akal. Ya. Yang tadinya kebun, kemudian berubah menjadi perumahan, dalam kebun itu 1 hektar jadi sekian puluh perumahan. Itu tidak pernah diperbarui. Dan ini potensi PBB yang sangat luar biasa yang belum dipikirkan oleh kabupaten kota. Karena itu pada kesempatan ini saya menyarankan bukan hanya kabupaten, seluruh daerah harus memperbaiki, ya, perhitungan PBB-nya ini daripada meminta-minta ke pusat bolak-balik DAK DAU, kemudian harus berurusan dengan melobi-lobi, lobinya kan tidak ada makan gratis. Gitu. Yang ditangkap itu kan hanya sial saja, ya, yang ditangkap itu sial saja, kena giliran ya, arisan. Tapi pola-pola untuk mencari anggaran bolak-balik itu tidak ada yang gratis. Nah, ini yang kalau kita perkuat PAD itu saya kira sangat penting dan teman-teman di DPR juga sangat senang. Kenapa? Mohon maaf, tunjangannya pasti akan naik kalau PAD besar. Ya. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan PEN. Nah, PEN ini sebetulnya, kenapa saya PEN itu setuju? Karena PEN itu kan dia dikawal aturan dengan ketat, beda dengan APBD biasa. Nah, sehingga pemerintah lebih leluasa menargetkan apa yang harus ditargetkan. Kalau APBD murni kan ada proses negosiasi antara OPD, begitu masuk di DPR, tidak mungkin tidak ada negosiasi. Negosiasinya maksudnya adalah program titipan, kegiatan titipan dan seterusnya. Itu lumrah dan biasa saja.
Tetapi kalau dia PN karena dia dipagari dengan berbagai macam aturan, karena ada 3 hal yang diarahkan ke PN itu kan. Pertama adalah memperkuat konsumsi rumah tangga, yaitu bansos tadi, ya. Kemudian mendukung konsumsi pemerintah, APD dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah mendorong investasi sektor publik. Nah ini yang paling harus diperkuat, yang ketiga ini. Jadi PN itu tidak bisa digunakan oleh sembarang. Kemudian regulasinya sangat ketat. Nah, sehingga saya mengatakan orang yang mendapatkan, kabupaten yang mendapatkan, daerah mendapatkan PN itu sebetulnya bagus, peluang untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi, karena di sana tidak boleh ada stakeholders yang selama ini yang menyusun APBD, itu tidak boleh ada negosiasi program dan seterusnya. Ya, karena dia dikawal dengan ketat dengan aturan. Kalau di APBD murni sekali lagi di situ ada ruang negosiasi, terutama untuk menitipkan program. Yang terakhir adalah saya kira juga penting ke depan sekali lagi bahwa di periode awal Pak Nelson itu ada semacam pewilayahan komoditas, ya. Di periode kedua ini agak ditinggalkan karena itu penting. Misalnya telaga mau jadi apa, itu harus diingatkan lagi Pak Nelson yang digagas di periode pertama. Telaga adalah pusat jasa dan perdagangan, kemudian Bulu Yahuto CS adalah pertanian, dan itu harus diperkuat. Sebab kalau kita semua kecamatan maintenance-nya sama, kemudian arah orientasinya sama, itu tidak mungkin akan tumbuh sama-sama. Harus ada pewilayahan komoditas, konsentrasi dalam rangka untuk peningkatan ekonomi. Saya kira itu komentar saya Pak Hadi terkait dengan evaluasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.